Bapak dan Ibu, bro dan sis yang sangat dikasihi Tuhan, salam jumpa dengan firman Tuhan yang merupakan kabar baik. Perjumpaan dengan firman Tuhan yang merupakan Allah sendiri merupakan jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Nas firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Saya memberi judul khotbah pada saat ini, rahasia kemenangan ganda di balik temboknya, di balik robohnya tembok Yerikho. Ketika Yosua selesai menyeberang sungai Yordan bersama-sama umat Israel, ia melayangkan pandangannya tepat sebelum memasuki kota Yerikho. Dalam pada itu, kota Yerikho benar-benar telah tertutup pintu gerbangnya. Kota itu tertutup karena orang Israel. Orang Israel sangat ditakuti oleh orang-orang raja maupun semua yang berada dalam kota Yerikho, karena mereka telah mengenal betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah Israel tersebut. Sehingga mereka ketika mendengar orang Israel, mereka langsung menutup kota Yerikho. Kota Yerikho itu sendiri berada di tepi barat sungai Yordan dan dikenal dengan kota palem, di mana begitu banyak sumur di sana, begitu subur, sehingga banyak orang pada saat itu ingin berbondong-bondong tinggal di kota Yerikho. Namun demikian, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kota Yerikho juga dikenal dengan temboknya yang begitu kokoh, terbuat dari batu yang tidak diolah, sehingga batu itu begitu luar biasa kokohnya. Dan tembok Yerikho memiliki tinggi kurang lebih 14 meter dan lebar kurang lebih 6 meter, sehingga boleh kita bayangkan ada kendaraan saling lalu lalang di atas tembok kota Yerikho tersebut. Namun ketika Yosua memandang ke kota Yerikho tersebut, datanglah firman Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Setelah Tuhan berjanji, Bapak dan Ibu, bro dan sis yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Tuhan selalu memberitahu caranya. Caranya adalah dalam firman Tuhan dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu selama 6 hari, dan setiap hari 1 kali mengelilingi kota tersebut. Ini firman Tuhan yang datang kepada Yosua. Dan pada hari yang ke-7 dikatakan bahwa orang Israel harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Di dalam ketika mereka mengelilingi kota Yerikho tersebut, ada berbagai petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, di mana di depan tabut Tuhan harus ada 7 imam yang meniup sangkakala, yaitu sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Dan di depannya imam tersebut harus ada prajurit, kemudian prajurit, imam, tabut perjanjian, dan di belakangnya adalah umat Israel yang mengikuti mengintari kota tersebut. Bapak dan Ibu, bro dan sis, di mana saja berada, kita mengetahui bahwa setelah diberitahu caranya, ini merupakan cara yang tidak lazim, bahkan cara yang tidak masuk di akal. Namun demikian, Yosua mempunyai keyakinan yang kokoh, sehingga ia langsung memanggil imam-imam, ke-7 imam, untuk memberitahukan tentang firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, maka para imam melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, harus digarisbawahi bahwa segera sesudah Yosua berkata, maka berjalan majulah ke-7 imam. Segera, tidak berlambat-lambat, mereka segera melakukan perjalanan, segera
melakukan firman Tuhan. Jadi, meskipun terlihat tidak masuk akal, akan tetapi orang Israel tetap taat. Padahal saudara, orang Israel ini sangat terkenal dengan tegar tengkuk. Ingat, orang Israel sangat terkenal sebagai orang yang tegar tengkuk. Orang yang sangat susah diatur. Orang yang sangat sulit untuk diperintah. Mungkin karena mereka pintar, mungkin karena mereka dianugerahi segala kepandaian daripada Tuhan. Sehingga ketika datang suatu perintah, mereka akan mengolah, mereka akan berpikir. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang Israel sangat tegar tengkuk. Oleh karena itu ketika firman Tuhan yang datang yang tidak lazim, yang aneh, ya, yang kalau kita lihat firman Tuhan ini tidak sesuai dengan kondisi. Harusnya kalau kita menghadapi masalah seperti ini, orang Israel menghadapi tembok yang begitu luar biasa, mungkin akan turun gempa bumi kah, akan turun seperti Sodom dan Gomora, akan turun api dan belerang, dibayangkan oleh orang Israel. Tetapi firman Tuhan yang datang bahwa mereka harus mengelilingi kota Yeriho saja tanpa mengangkat senjata, tanpa berperang, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Apalagi sekali lagi orang Israel merupakan orang yang tegar tengkuk. Sudah itu dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak dan Ibu, bro dan sis ketahui bahwa firman Allah datang kepada Yosua dan dilanjutkan kepada orang Israel bahwa orang Israel harus diam. Tidak boleh berbicara, tidak boleh bercakap-cakap. Jadi sudah tegar tengkuk, harus diam pula. Coba saudara bayangkan ya, Bapak dan Ibu, bro dan sister bayangkan. Banyak di antara kita ya, ketika menghadapi masalah tentu bukan diam yang kita lakukan, ya, bukan harus berdoa yang kita lakukan. Ya mungkin kita sudah berdoa, tetapi untuk disuruh diam adalah perkara yang sangat susah. Banyak di antara kita ya, untuk di masa sekarang mungkin bisa tutup mulut, tetapi jarinya tetap main ya, di medsos. Kita akan bercerita ke sana dan kemari. Namun pada saat ini firman Tuhan mau bahwa ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita hanya taat kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan kita diam menunggu jawaban Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah orang Israel melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Maka pada hari yang ketujuh, ketika bunyi sangkakala ditiup panjang sesuai dengan perintah firman Tuhan kepada Yosua yang diteruskan kepada 7 imam dan disampaikan kepada orang Israel. Setelah sangkakala dibunyi tiup panjang, orang Israel disuruh bersorak, berteriak dengan nyaring. Dan pada saat itu, tembok Yeriho itu menjadi runtuh, dan orang Israel langsung masuk ke depan dan melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak sampai di situ saudara. Masih dalam kejadian ini, mungkin kita pernah mendengar tentang apakah ada orang yang begitu penting di mata Tuhan. Adakah orang yang begitu penting di mata Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengira bahwa orang yang begitu penting di mata Tuhan adalah seorang yang kudus, adalah imam atau pendeta saja. Mari kita belajar lagi di dalam nats ini. Dikatakan setelah tembok Yeriho runtuh dan orang Israel masuk ke dalam Yeriho dan merampas semua kekayaan, semua harta benda, bahkan semua orang itu dibunuh. Ternyata ada satu orang yang bernama Rahab diselamatkan oleh orang Israel.
Rahab menjadi orang yang begitu penting bagi orang Israel, teristimewa di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Rahab ini beserta keluarganya luput dari hukuman Tuhan dan mendapat prioritas untuk diselamatkan. Pada saat Rahab dan keluarganya menurunkan tali berwarna merah kirmisi, maka seluruh orang yang turun dari rumah Rahab melalui tali yang berwarna merah kirmisi ini diselamatkan dan tidak boleh dibunuh. Rahab dan keluarganya menjadi orang yang sangat penting di mata Tuhan, di mata orang Israel. Padahal kalau kita lihat latar belakang Rahab, Rahab ini bukan orang penting sebenarnya. Bukan orang yang punya kedudukan yang bagus. Bukan orang yang dihormati. Bukan orang yang punya strata yang tinggi. Bukan bangsawan atau bukan raja atau keturunan raja. Tetapi Rahab di sini dikatakan, Rahab juga bukan orang Israel, ya. Rahab bukan orang Israel. Jadi Rahab di sini adalah seorang pesundal, kata firman Tuhan. Sudah kafir, perempuan, orang sundal pula, ya. Tetapi Rahab menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Coba saudara bayangkan, orang sundal pada zaman itu di dalam Perjanjian Lama harus dirajam, dihukum sampai mati. Orang yang sangat keji di mata Tuhan. Orang yang sangat keji di mata orang Israel, yang layak dihukum mati. Tetapi pada kesempatan ini, ya, Rahab, seorang perempuan yang kalau kita tahu dalam terjemahan dalam Perjanjian Lama, seorang perempuan ini tidak seperti seorang laki-laki, karena sosial budaya pada waktu itu adalah paternalistik, ya, paternalistik. Jadi perempuan adalah orang kedua yang tidak memiliki status di masyarakat. Namun demikian, Rahab yang merupakan orang kafir, merupakan seorang perempuan pula, dan terlebih lagi dia seorang yang sundal. Dia menjadi seorang yang berharga di pandangan orang Israel maupun di pandangan mata Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Rahab ini merupakan gambaran dari kita orang percaya. Rahab merupakan gambaran kita orang percaya. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang latar belakang saya dan saudara. Kita tahu bersama ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, di sana ada Petrus, ya. Di sana ada Simon Petrus, seorang nelayan. Di sana ada pemungut cukai. Bahkan di sana juga didapati seorang perempuan yang lagi berbuat zina. Tetapi ketika mereka menyadari tentang dosa mereka, mereka menyadari kesalahan mereka, mereka diampuni dan mereka tetap berharga di mata Tuhan. Yang menjadi rahasia adalah kenapa Rahab begitu berharga. Ternyata di dalam pasal-pasal sebelumnya diceritakan bahwa Rahab ini dia mendengar firman Tuhan. Dia telah mendengar firman Tuhan. Berbeda dengan orang Israel. Orang Israel mendengar firman Tuhan secara langsung dari Tuhan. Lewat Yosua, imam-imam kemudian Israel. Tetapi Rahab hanya mendengar dari kata orang tentang firman Tuhan, bahwa Allah orang Israel Allah yang hebat dan dahsyat, Allah yang telah mengeringkan danau Tiberau, Allah yang telah memimpin orang Israel sampai menyeberangi sungai Yordan. Bahkan dikatakan ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka memukul kalah orang-orang Filistin, termasuk dua raja yang sangat terkenal. Mereka ditumpas habis oleh orang Israel. Rahab mendengar itu, ya. Rahab tidak seperti kebanyakan orang
Yeriho pada saat itu. Tetapi Rahab adalah orang yang mendengar firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, mendapat keuntungan dari situ. Kekasih Tuhan, Bapak dan Ibu, bro dan sis, di mana saja berada. Kesimpulan dari cerita ini, bahwa seperti orang Israel, seperti Rahab, kuncinya adalah mendengar firman Tuhan. Kedua, percaya. Ketiga, melakukan firman Tuhan tepat dengan presisi yang luar biasa, sehingga memiliki iman dan kita akan melihat mujizat terjadi. Dalam cerita ini ada dua hal kemenangan yang terjadi. Pertama, kemenangan yang dimiliki oleh orang Israel. Mujizat yang terjadi, yaitu tembok Yeriho dirontokkan bukan dengan bulldozer. Tembok Yeriho bukan dirontokkan dengan bom, dinamit. Bukan dirontokkan dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang extraordinary. Seperti Tuhan memporak-porandakan Sodom dan Gomora. Mungkin dibayangkan orang Israel seperti itu. Tetapi dengan cara Tuhan yang sederhana dan tidak masuk akal. Namun demikian, ketika kita melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, percaya, taat melakukannya, maka kita dapat melihat mujizat. Mujizat Tuhan tetap ada, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, bro dan sis yang punya masalah, punya kebutuhan hidup, dengar firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang disampaikan, tidak masuk akal apapun firman Tuhan itu. Tetap percaya. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Amin firman Tuhan. Kemenangan yang kedua, ada satu orang beserta keluarganya diselamatkan. Sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, ada dua hal yang dapat terjadi. Mujizat yang dapat kita alami di dalam setiap kebutuhan kita, dalam setiap masalah, dalam sakit penyakit, di dalam setiap problema, di dalam masa depan kita. Mujizat masih berlaku. Kedua, selain mujizat yang kita alami di dalam dunia ini, kita akan menikmati kemenangan yang kedua, yaitu keselamatan yang akan kita peroleh. Keselamatan jiwa, keselamatan roh yang daripada Tuhan itu sendiri. Haleluya.